Lihat dahsyatnya sholat yang benar. Ini tanda cinta Allah langsung ingin memberikan pada kita tanpa campur tangan makhluk manapun. Jadi kadang-kadang Allah kirimkan pada kita ujian supaya kita menyebut namanya. Orang yang sholatnya benar, seperti arahan Quran, tuntunan Nabi, dijamin langsung oleh Allah di Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 38-39. Lihat kalimatnya, ya, bahasa mudahnya, dijamin doanya cepat terkabul. Bahkan pada hal yang menurut sementara orang dipandang mustahil itu terwujud. Kalau dia benar kemudian membutuhkannya, Allah akan segera kabulkan. Saya beri contoh misal, kasus Nabi Zakaria. Kenal Nabi Zakaria? Masya Allah. Taib. Nabi Zakaria itu secara singkat beliau Nabi soleh dekat dengan Allah, tapi dapat ujian dalam hidupnya setelah puluhan tahun berumah tangga. Dilukiskan di Quran surah 19 Maryam ayat 2 sampai dengan ayat 11-nya. Mohon maaf, rambutnya sudah memutih, fisiknya begitu letih, bahkan istrinya divonis secara medis tidak mungkin punya keturunan. Sudah monofos, bahkan mandul. Semua orang mengatakan mustahil, mereka sudah give up, sudah selesai, gak bisa. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya sampaikan. Lihat rumusnya ya. Saya pernah praktekkan rumus ini dan Masya Allah, luar biasa. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ketika semua orang mengatakan mustahil ini ada solusinya, maka Nabi Zakaria tinggalkan pendapat orang lain, opini orang. Beliau langsung berfokus bermunajat pada Allah. Kami harbi. Ini rumus pertama. Kalau Anda menghadapi masalah dalam hidup, orang mengatakan semua ini gak ada solusi, gak mungkin ini. Maka ini tanda dari Quran pertama kali, langsung tinggalkan opini orang, langsung mohon kepada Allah. Ini tanda cinta Allah langsung ingin memberikan pada kita tanpa campur tangan makhluk manapun. Ingat ini ya. Di kadang-kadang Allah kirimkan pada kita ujian supaya kita menyebut namanya. Anda jarang menyebut nama Allah, diberikan misalnya masalah di pekerjaan, belum nyebut juga kasih sakit, belum nyebut juga belum ada obatnya, belum nyebut juga gak ada solusinya. Kalau sampai titik ini Anda belum menyebut juga, Anda perlu dikasih apa lagi supaya menyebut nama Allah? Ini poin terbesarnya. Maka Nabi Zakaria mengajarkan langsung masuk ke mihrab, beliau berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah yang maha pemberi tanpa punya batas. Sifat yang memberi tanpa punya batas disebut dengan Wahhab. Kalimatnya habli. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya nggak bisa punya anak ya Allah. Ya, maka saya mohon kepadamu saja yang nggak mungkin punya batas. Kalau engkau saja yang maha mendengar tidak mengabulkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Kapan ini dipanjatkan? Saat sholat. Nanti saya kasih rahasianya. Beliau ke mihrab, sholat. Lihat ini ya, lihat ini. Ini doa dipanjatkan dalam keadaan berdiri. Dan belum selesai sholatnya. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim. Belum selesai sholat, sedang sholat, yusolli. Lihat dahsyatnya sholat yang benar. Jadi doanya baru selesai, sholatnya belum selesai. Jadi baru selesai doa, sholat masih sholat, masih berdiri. Tiba-tiba turunlah kemudian malaikat seketika. Fanadatul malaika. Pakai fa. Fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Tanpa jeda. Jadi kalau pakai wawu, selesai doa, agak telat baru jawaban datang. Kalau pakai thumma, selesai sholat masih lama baru doa jawab. Tapi kalau fa, selesai doa, seketika jawaban turun. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau masih berdiri di dalam mihrabnya. Turun jawaban, lihat jawabannya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Langsung namanya dikasih oleh Allah, Yahya. Hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopos dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, kamu minta sama saya nggak punya yang mustahil. Saya kasih hidup dia. Ini. Dan lihat rahasianya. Semua nabi dan rasul ketika punya persoalan yang dipandang mustahil, mereka semua sholat. Silahkan cek. Nabi Musa sholat, Quran surah kedua ayat 43, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Bahkan Nabi Ismail sholat, Quran surah ke-19 ayat ke-55 sampai terus ke atas Nabi Nuh, Nabi Adam. Silakan Anda urutkan.
Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasdud, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Adhar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, Matushara, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam alaihissalam. Semua salat. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, disayang Allah, surga tanpa hisab, pasti sholat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, belum ada jaminan surga, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, gak mau sholat. Anda siapa sebetulnya? Nah, ini hal yang sangat penting teman-teman. Nah sekarang coba cek, bukankah setiap sholat kita berdoa? Tadi tarawih 11 rakaat, berapa kali Anda mengucapkan Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, dan seterusnya? Berapa yang dikabulkan? Bukankah saat kita takbir sholat sudah berdoa, iftitah berdoa, ruku berdoa, berapa yang dikabulkan? Jadi kalau kita setiap hari sholat, ada yang belum terkabul, coba cek, mungkin ada yang salah sholatnya. Nah, karena itu, saya mau tanya sebentar, lihat, saya berikan rumus persamaan. Tadi Nabi Zakaria minta saat apa? Ruku atau sujud? Berdiri. Oke. Sekarang perhatikan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, saking mulianya, menjadikan beliau mendapat satu keistimewaan di antaranya, Allah memberi kesempatan pada umatnya bahkan menunggu sebelum dia menunaikan sholat. Nabi Zakaria sholat dulu, berdoa, dikabulkan. Umat Nabi Muhammad turun langsung ayat, belum sholat, ditunggu oleh Allah. Mau minta apa?